udah balik lagi di podcast Koki bareng Diva di sini. Hari ini Diva bakal ngobrol-ngobrol nih tentang apa ya kalau boleh tahu. Nah, langsung aja yuk kenalan. Kita bakal ngomong sama komunitas apa nih? Halo semuanya. Kita dari Caraka TV Institute Tangerang Selatan. Wow, kalau boleh tahu nih komunitasnya tentang apa sih Kak? Ya benar banget ya, kita ini komunitas orang muda, lebih ke kayak ini programnya Stop TB Partnership Indonesia yang mengumpulkan orang muda seluruh Indonesia. Kita salah satunya dari 20 orang muda yang terpilih itu untuk mempromosikan isu TBC di Tangerang Selatan sih sebetulnya, karena kan memang pesertanya banyak ya Kak, nasional. Jadi kita berdua terpilih di Tangerang sebagai perwakilan dari Tangerang Selatan. Tadi kan aku kayaknya udah kenalan juga sama kakak-kakak. Nah, tadi dibilangnya kakak-kakak ini nyebarin isu ini buat mahasiswa-mahasiswa ya? Yes, benar betul banget. karena kan memang kita base-nya itu dari UIN dan juga UMJ gitu kan. Jadi kita membuat mini survei karena itu menjadi salah satu untuk kita bikin policy brief juga sih Kak. Karena kan kita selain melakukan mini survei, kita ada melakukan advokasi, ada kampanye juga, ada pelibatan media juga. Nah, jadi kita yang paling awal itu turun untuk melakukan mini survei. Benar, ya mini survei ini kita sebar untuk mahasiswa di UIN Jakarta dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ, UIN sama UNJ. Nah, tadi juga kayaknya tuh buat mahasiswa sendiri, tadi kita udah ngobrol, kayaknya tuh mahasiswa kita sendiri dan anak muda tuh masih awam deh kebanyakan tentang TBC sendiri. Dan kakak katanya udah survei-survei nih ke mahasiswa buat TBC ini sendiri. Gimana tuh surveinya Kak? Ya, jadi emang data yang kita temukan sekitar 77% ya mahasiswa di UIN dan UMJ itu masih belum tahu nih kalau TBC itu disebabkan oleh bakteri. Malah mereka membenarkan bahwa TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi masih menganggap ini kayak COVID ya. Iya, kalau COVID itu kan memang dari virus ya Kak gitu. Kalau misalkan TBC sendiri kan dari bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis gitu. Jadi ternyata aku juga agak sedih juga, seharusnya kita sebagai anak muda lebih tahu karena kita juga bisa menyampaikan lebih banyak sebagai anak muda gitu. Tapi ternyata di lapangannya ternyata masih banyak juga yang kurang tahu informasi ini. Mungkin itu peran kita sebagai Caraka ya untuk menyebarkan ini. Dan selain pengetahuan TBC juga ada stigma terkait ODTBC nih. ODTBC itu orang dengan TBC. Jadi ternyata kita mengukur stigma bahwa ada soal di mini survei kita itu menjauhi orang dengan TBC adalah cara paling baik, dan semuanya menjawab iya, dan itu adalah berkaitan dengan stigma ya. Sebenarnya tidak usah kita jauhi karena itu bukan cara terbaik. Cara terbaiknya adalah kita memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau menjauhi orang tuh jangan, tapi orangnya dirangkul buat kita ajak ke layanan kesehatan. Betul, untuk kita ajak berobat misalnya, karena kan untuk mengakses pengobatan itu sebetulnya gratis Kak. Iya, kita tinggal ke puskesmas loh, Bala Muda. Bener ya. Tuh, berarti bener banget. Jadi buat bala muda dan mahasiswa-mahasiswa di luar sana mungkin harus lebih aware ya. Karena sebenarnya kita kan ya udah yang lebih banyak ya. Seharusnya kita bisa lebih menyebarkan nih kalau TBC tuh sebenarnya kayak gini loh, benernya kayak gini loh. Habis dari survei sendiri juga kita yang mahasiswa seharusnya tahu tentang isu-isu kayak gini, malah kita yang paling nggak tahu ternyata. Bener ya, ya harusnya sebagai agent of change, garda terdepan perubahan generasi emas 2045, harusnya kita udah bisa berbicara tentang kesehatan juga ya, karena kesehatan itu adalah isu SDGs juga loh teman-teman. Ini kan teman-teman sering ngomongin SDGs kok lupa dengan isu kesehatan TBC gitu. Aduh, emang suka kayak gitu ya. Malah tadi bilangnya malah orang tuh lebih nyari di COVID. Padahal yang lebih dulu itu TBC, dan sekarang tiap menit malah lebih banyak TBC. Ya, betul. Karena tiap memang, 1 jamnya ya. Betul, tiap 1 jamnya. Karena memang mungkin ketimpa juga kali ya COVID tuh kan mungkin jadi informasi yang lebih banyak dicari sama orang itu ya kan COVID, padahal sebetulnya penyakit TBC itu jauh lebih lama gitu daripada COVID. Dan memang kalau misalkan kita search di Google, memang berita yang paling banyak adalah COVID. Jadi TBC-nya jadi lebih tenggelam lagi gitu kan. Benar. Padahal kan penyakit TBC juga itu menjadi penyakit nomor 2 di dunia, Indonesia apalagi ya kan. Iya, kita tuh penyakit TBC itu datanya nomor 2 sedunia. Betul. Dan sebenarnya penyakit TBC ini salah satu penyakit yang mematikan. Surveinya. Betul. Jadi
kalau misalkan kita lihat juga, kalau misalkan menurut WHO ini penemuan kasusnya ada 1.060.000 estimasi ya Kak, tapi Indonesia itu masih 800-an. Jadi gapnya itu masih ada 23%, mungkin apa ya, kayak ODTBC yang belum kita temukan tuh masih ada 23%. Berarti ada di sekitar kita ternyata. Ada di sekitar kita yang belum kita temukan. Dan kita nggak tahu, mungkin dari teman-teman bala muda yang tidak aware dengan kesehatannya. Sebenarnya ya, mungkin aku Diva sendiri masih juga awam tentang TBC itu sendiri. Mungkin boleh dijelasin sih, TBC itu kan tadi dari bakteri ya. Pemicu utamanya yang kayak bisa kena TBC itu apa sih? Soalnya aku baru tahu sedikit, katanya dari rokok nih, orang-orang nih mahasiswa nih yang suka ngerokok, dari rokok dan vape itu bisa memicu TBC. Mungkin itu efek samping, maksudnya kayak penyertanya gitu ya Kak. Jadi memang bisa melalui rokok juga, karena kan memang rokok juga kan di paru ya, jadi TBC itu nggak cuma dari TBC paru aja, tapi ada ekstra paru. Jadi selain kuku dan rambut, itu TBC tuh bisa di tulang, di sendi gitu kan ya, pokoknya di anggota tubuh kita tuh bisa gitu Kak. Di kelenjar getah bening, terus di kulit, TBC tuh bisa nyerang itu. Dan sebenarnya apa sih pemicunya utama? Kalau kita tidak berperilaku hidup yang sehat atau bersih dan sehat, nggak cuci tangan, makannya sembarangan, jorok, terus hidup di lingkungan yang orang batuk-batuk, kita nggak pakai masker gitu kan. Sedangkan kita udah diciptakan behavior ya waktu COVID itu, kalau pakai masker itu adalah cara paling baik ya. Kayak untuk bahas TBC itu sebetulnya sangat-sangat banyak dan kompleks ya Kak gitu. Karena kalau misalkan udah kena TBC juga, itu ada yang namanya sensitif obat, rentang waktunya 6 bulan. Ada juga yang resisten obat, rentang waktunya juga lebih lama gitu. Jadi ini jadi awareness juga untuk kalian semua bahwa sebetulnya penyakit TBC ini bukan hanya main-main gitu ya kan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman udah batuk lebih dari 2 minggu, 3 minggu, langsung cek aja dengan kesadaran diri masing-masing. Karena biasa orang Indonesia kalau sakit nggak mau berobat. Lebih milih obat-obat warung gitu mah. No. Kadang sih paling tahu ya, ini batuk aja kok, beli obat batuk aja udah selesai gitu. Ya jadi bala muda kayak gitu ya. Mungkin bala muda sendiri, kita sebagai mahasiswa, sebagai ya kita yang masih muda ini, agent of change ya, bisa lebih aware tentang TBC sendiri, karena katanya TBC nyerangnya benar-benar setiap menit ya. Kita harus lebih ke kayak kita nggak tahu, karena emang satu orang TBC itu batuk itu 3.000 kuman tersebar. Jadi kita harus lebih aware ya. Lewat udara ya teman-teman semua. Droplet. Ya, misalnya kalau ini dropletnya itu kan dia menyebar ya, aerosolnya itu partikel-partikel di udara dia melayang-layang. Jadi kita nggak tahu nih kalau ketika orang yang batuk buang dahak sembarangan, kita nggak tahu nih apakah dia orang dengan TBC atau tidak. Jadi kita juga harus aware juga ya. Jadi aware nggak cuman dari si orang TBC-nya aja, tapi memang dari diri kita sendiri. Upaya preventif itu juga lebih baik. Bad fact yang menyedihkan adalah setiap 1 jam ada 14 orang meninggal karena TBC. Wow, seserem itu bala muda. Jadi usahain lebih aware deh terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Jangan jauhi orang yang TBC juga, dan ingat untuk kita sendiri juga. Kata tadi apa? Perilaku hidup bersih. Apalagi juga perilaku hidup sehat ya. Mungkin dari rokoknya itu sendiri, dari misalnya makan makanan, kita harus cuci tangan dulu, cari makanan yang lebih bersih. Mungkin bisa dari diri kita sendiri baru ke orang lain. Benar sekali. Thank you banget kakak udah mau ngobrol-ngobrol sama RDK, datang ke Koki dan ngasih insight-insight ke bala muda sendiri biar tahu tentang TBC. Thank you banget ya kak udah main-main. Terima kasih. Jadi sekian podcast Koki kali ini. Jangan lupa kita bakal punya banyak podcast-podcast lainnya. Jadi tetap stay tune di RDK dan see you di podcast selanjutnya. Dadah.